Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, baiklah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perbandingan mazhab ekonomi Islam. Nah, di sini apa sih masalah yang melatar belakangi perbandingan mazhab ekonomi Islam ini? Sehingga ada beberapa mazhab itu yang saling berbeda sudut pandang. Kelangkaan. Nah, kelangkaan ini merupakan masalah yang melatar belakangi perbedaan sudut pandang dari beberapa mazhab. Sebelumnya sudah pernah kita singgung ya pada pertemuan pertama. Menurut ekonomi konvensional, kelangkaan itu terjadi akibat sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, ini dia beberapa mazhab yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada mazhab Iqtisadina, ada mazhab mainstream, dan ada mazhab alternatif. Di ketiga mazhab ini ada yang setuju, ada yang menolak, bahkan ada yang mengkritik. Yang pertama kita akan pelajari tentang mazhab Iqtisadina. Mazhab Iqtisadina ini menolak pernyataan konvensional. Saya ulangi lagi bahwasannya pernyataan konvensional tentang kelangkaan itu menurutnya terjadinya kelangkaan itu karena sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, pernyataan tersebut ditolak oleh mazhab Iqtisadina, bahwasanya pada mazhab Iqtisadina ini menganggap sumber daya itu tidak terbatas, karena dalam hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Qamar yang artinya berbunyi, sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Jadi menurut Iqtisadina ini bahwasanya Allah itu telah menciptakan segala sesuatunya dengan ukuran yang setepat-tepatnya, termasuk sumber daya. Kemudian kalau menurut ekonomi konvensional, keinginan manusia itu tidak ada batasnya, tapi berbeda dengan mazhab Iqtisadina, bahwasanya keinginan manusia itu ada batasnya. Seperti manusia itu akan berhenti minum ketika dahaganya terpuaskan. Atau contoh lain, manusia itu akan berhenti makan setelah kenyang. Nah, itulah menurut pendapat mazhab Iqtisadina tentang kelangkaan. Karena dalam sistem ekonomi itu ada yang namanya eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Jadi kalau pihak yang kuat itu lebih mudah untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya sehingga makin kaya, sedangkan yang lemah itu sulit untuk mendapatkan akses sumber daya sehingga makin miskin. Jadi yang menjadi masalah utama menurut mazhab Iqtisadina itu bukan karena sumber daya yang terbatas, tapi karena distribusi yang kurang merata dan karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Itulah menurut mazhab Iqtisadina. Selanjutnya pada mazhab mainstream. Nah, berbeda dengan mazhab mainstream ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul dari sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Jadi mazhab mainstream ini hampir sama dengan ekonomi konvensional ya, tapi pada mazhab mainstream ini diperkuat dengan dalil Nabi yang artinya berbunyi bahwa manusia tidak akan pernah puas bila diberikan satu lembah emas, ia akan meminta emas 2 lembah dan seterusnya. Kalau dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4 dan seterusnya. Jadi menurut mazhab mainstream ini memang keinginan manusia itu tidak pernah terpuaskan menurut mazhab mainstream. Tapi apa yang membedakan antara mazhab mainstream ini dengan ekonomi konvensional, yaitu cara penyelesaian masalahnya. Menurut mazhab mainstream, keinginan manusia itu harus dibuatkan dari skala prioritas, dari yang terpenting sampai yang tidak penting. Kemudian menghindari dari unsur-unsur yang berbau riba. Kemudian juga memasukkan variabel zakat, di mana zakat itu bukan keinginan, tapi zakat itu adalah suatu kewajiban. Itu menurut mazhab mainstream. Sedangkan menurut ekonomi konvensional, keinginan manusia itu adalah selera masing-masing.
Jadi boleh menghubungkan dengan agama, boleh juga tidak menghubungkan dengan agama. Nah, ini yang salah pada pemikiran ekonomi konvensional ya, bahwasanya segala aktivitas kita termasuk dalam kegiatan ekonomi itu kan diatur oleh agama yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, itulah yang membedakan antara mazhab mainstream dengan ekonomi konvensional. Jadi mazhab mainstream ini setuju dengan pemikiran ekonomi konvensional, tapi yang membedakan adalah cara penyelesaiannya, dan mazhab mainstream ini menolak pernyataan dari mazhab Iktisadina. Selanjutnya, pada mazhab alternatif ini mengkritik mazhab Iktisadina dan mainstream. Yang pertama, mengkritik mazhab Iktisadina, bahwasanya mazhab Iktisadina ini menurut mazhab alternatif yaitu berusaha menciptakan sesuatu yang baru, padahal sebelumnya sudah ditemukan oleh orang lain. Kemudian dia mengkritik mazhab mainstream. Menurut alternatif, mainstream ini sama pemikirannya dengan ekonomi neoklasik, hanya saja menghilangkan unsur riba dan memasukkan variabel zakat. Kemudian bagaimana pendapat mazhab alternatif? Ekonomi Islam belum tentu benar karena hasil tafsiran manusia, dan teori ekonomi harus diuji kebenarannya. Jadi kalau menurut mazhab alternatif ini bukan cuma teori, tapi teori itu harus benar-benar diuji kebenarannya. Itulah perbedaan sudut pandang di antara ketiga mazhab. Selanjutnya, nah ini tokoh di antara mazhab ya. Yang pertama mazhab Iktisadina ini dipelopori oleh Bakir As-Sadar. Jadi pada mazhab Iktisadina ini bisa juga disebut sebagai mazhab Bakir As-Sadar. Karena Iktisadina ini berasal dari bukunya ya, yang judulnya itu Iktisadina. Jadi bisa disebut mazhab Iktisadina atau mazhab Bakir As-Sadar. Bisa dibaca sendiri ya, ini beberapa tokoh dalam mazhab Iktisadina. Kemudian pada mazhab mainstream, salah satunya adalah Umar Katra dan yang lain. Kemudian alternatif itu pelopor mazhab ini Timur Puron, Jumu, Muhammad Arif, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini kita akan masuki teori permintaan dan penawaran. Kalau berbicara permintaan dan penawaran, bahwasanya kita dengar ada permintaan dan penawaran itu selalu pada aktivitas pasar ekonomi. Permintaan, apa sih permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, permintaan itu diminta oleh pembeli minta barang atau komoditi untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti di sini objeknya adalah konsumen. Lalu bagaimana bunyi hukum permintaan? Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, ini kan prinsip konsumen banget ya, karena konsumen itu prinsipnya memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan pengeluaran. Jadi ketika harganya tinggi, maka permintaannya itu sedikit, tapi ketika suatu harga itu rendah, maka permintaannya banyak. Nah, pada hukum permintaan ini bisa disebut juga sebagai asumsi Ceteris Paribus, bahwasanya hukum permintaan ini bersifat tetap, kecuali ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini bisa dilihat ya, kurva permintaan, garis yang berdiri ke atas itu harga, kemudian garis yang melintang ke kanan itu kuantitas. Bisa dilihat ya, ketika harga naik, maka permintaan itu sedikit. Tapi ketika harga turun, maka permintaan akan banyak. Dan kurva permintaan ini dari
kanan bawah menuju ke kiri atas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Sudah jelas ya tadi pada hukum permintaan, ketika harga barang itu naik, maka permintaan itu akan menurun. Tapi ketika harga itu menurun, maka permintaan itu akan naik. Yang kedua, perkiraan harga di masa mendatang. Jadi konsumen itu sudah memperkirakan kalau harga barang itu di masa mendatang naik, maka bisa saja konsumen itu menimbun barang. Yang ketiga, ketersediaan barang. Nah, contohnya ini seperti ketika roti tawar itu harganya mahal atau roti tawar itu tidak ada, maka akan terjadi penurunan terhadap selai mesis dan margarin. Selanjutnya, perilaku konsumen. Nah, pada perilaku konsumen ini bisa juga disebut sebagai selera konsumen. Kalau pada zaman dulu, BlackBerry itu kan menjadi sesuatu yang populer. Hampir banyak semua orang itu memiliki HP BlackBerry. Tapi di zaman yang sekarang, BlackBerry itu dianggap kuno karena ada yang lebih canggih gitu kan. Jadi selera konsumen. Selanjutnya, intensitas kebutuhan konsumen. Nah, pada intensitas kebutuhan konsumen ini, contohnya ketika awal-awal terjadinya virus corona, itu kan intensitas kebutuhan konsumen itu kan memerlukan masker. Maka permintaan masker ini sangat banyak ketika awal-awal terjadinya virus corona. Itu kan menjadi intens kebutuhan seorang konsumen karena setiap orang kan wajib untuk mengenakan masker. Selanjutnya, penghasilan konsumen. Nah, pada penghasilan konsumen ini, ketika konsumen mempunyai penghasilan yang tinggi, maka kebutuhan lebih mudah untuk dipenuhi. Tapi ketika penghasilannya rendah, maka konsumen kan lebih irit. Kan seperti itu. Selanjutnya, teori penawaran. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan. Berarti dalam teori penawaran ini objeknya adalah produsen. Produsen yang memproduksi barang untuk ditawarkan dan dijual dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, pastinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bagaimana dengan bunyi penawaran? Semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi kan kalau produsen itu kan pasti berbicara tentang profit dan laba, ya kan? Jadi kalau harganya tinggi, berarti labanya juga tinggi. Dan begitu sebaliknya ya. Tadi juga pada hukum penawaran ini termasuk ke dalam asumsi Ceteris Paribus. Kemudian bisa dilihat ya, ini pada kurva penawaran, ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu sedikit. Tapi ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu banyak. Dan garis kurva pada kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Bisa dibedakan ya antara pergerakan garis kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada biaya produksi. Nah, jadi ketika biaya produksinya tinggi, maka produsen itu akan sedikit untuk membuat barang, tetapi barang itu dijual dengan harga yang mahal karena harus bersaing dengan produk barang yang sama. Kemudian tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini ya jelas ya pasti untuk mencari laba. Tapi kalau dalam Islam itu kan dibatasi ada hak-hak orang lain, jadi jangan sampai memakan hak orang lain. Kemudian pajak. Ketika pajak naik, maka juga barang yang diproduksi itu
sedikit karena harganya mahal dan permintaan juga menurun. Perkiraan harga di masa depan. Jadi produsen itu juga sudah memperkirakan bagaimana pergerakan harga barang itu di masa depan. Maka ketika diperkirakan akan mahal, produsen akan bersiap-siap untuk menyiapkan output produksi lebih banyak. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian ini jawab pertanyaan. Untuk soal yang pertama, dari ketiga mazhab tersebut, Anda lebih cenderung ke mazhab apa? Dan alasannya. Jadi silahkan pilih salah satu mazhab yang menurut Anda itu benar atau Anda lebih cenderung ke mazhab itu, dan jangan lupa untuk menyertakan alasannya. Dan soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan asumsi Ceteris Paribus? Jawaban silahkan diketik dalam komentar YouTube. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan nama, kelas, dan jurusan. Untuk kelas khusus silahkan sebutkan kelas A atau kelas B-nya. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.